Selain duga wash berbau korupsi, Mahfud MD sebut proyek IKN berpotensi pidana. Ini alasannya. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur nyaris sama dengan kereta cepat Wush. Mahfud menyebut proyek IKN ini juga berpotensi besar masuk pelanggaran pidana. Lantas Mahfud mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah hukum dua kasus itu. Menurut Mahfud, itu penting dilakukan agar tak lagi ada presiden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 14 Oktober. Mahfud menyebut peran Prabowo di sini demi menyelesaikan, bukan untuk bermusuhan atau menyalahkan pemerintah sebelumnya. Sebab menurutnya pemerintah sebelumnya juga harus dihormati. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan alasan IKN berpotensi terjadi pelanggaran pidana. Menurutnya keputusan itu melalui undang-undang. Seperti diketahui juga selama ini proyek IKN berjalan tanpa APBN, melainkan dana keseluruhannya dari swasta dan investor. Namun menurut Mahfud, setelah proyek IKN berjalan, faktanya tidak ada satupun investor yang masuk. Pemerintah kebingungan untuk membayar hutang kereta api cepat Wush, dan ternyata Mahfud MD ini secara tegas menuturkan bahwa apa yang terjadi saat ini dan hutang yang membengkak itu ada hubungannya dengan presiden sebelumnya, yang saat itu sempat memecat Ignatius Jonan karena tidak sejalan dengan keinginannya dan lebih memilih Cina untuk membiayai proyek tersebut. Tunggu, sebenarnya proyek kereta cepat ini ide dari siapa sih? Oke, buat teman-teman yang belum tahu bahwa gagasan kereta cepat itu sudah ada sejak era SBY. Ini bagian dari master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun Pak SBY secara tegas belum bisa mewujudkannya karena kebutuhan anggaran dan belum ada skema pembiayaan yang konkret pada saat itu yang akhirnya tidak jadi diadakan. Nah, ternyata ide dan gagasan kereta cepat tersebut justru ingin dihidupkan kembali di era Jokowi. Nah, awalnya waktu itu dipilih adalah Jepang sebagai kandidat kuat mitra pembangunan ini. Namun tiba-tiba di tengah malah diganti ke Cina. Nah, masalahnya adalah bunganya berbeda, lebih tinggi Cina. Dari yang tadinya 17 juta dolar per kilometernya akhirnya menjadi 52 juta dolar. Ignatius Jonan pada saat itu adalah Menteri Perhubungan. Dia tolak keras kereta cepat ini karena baginya kenapa semuanya harus dibangun di Jawa? Kenapa tidak ratain dulu kereta api di seluruh tanah Indonesia? Dan akhirnya Pak Ignatius dipecat oleh Pak Jokowi. Bahasa politiknya sih adalah reshuffle, tapi orang-orang menganggapnya itu adalah pemecatan, Rin. Jadi Pak Ignatius Jonan itu direshuffle karena tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi di masa lalu. Nah, ternyata ini tuh sudah pernah diingatkan bakal menjadi bom waktu di masa depan. Dan terjadilah di masa sekarang. Hutangnya akhirnya bingung nih, bayarnya gimana caranya? Karena keuntungan dari tiket Wush itu cuma 1,2 triliun per tahun, sedangkan bunga dari hutangnya aja itu 2 triliun per tahunnya. Akhirnya Pak Purbaya mengatakan ogah membayar hutang Wush pakai APBN. Ini uang rakyat soalnya. Dan minta BUMN tanggung jawab melalui Danantara. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Wush ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina, dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah, sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Wush akan diganti dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya
nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini. Kalau bikin anunya Kepresnya, ya dia bilang saya bicara presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini sampai ke mana? Ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. Kereta cepat. Sangat jelas bahwa ini proyek pemaksaan kan. Ya kita tahulah. Jepang membuat studi kelayakan. 2. Surabaya, Jakarta, Bandung. Oke, ada Jakarta, Surabaya, dan Jakarta, Bandung ya? Jakarta, Surabaya, Jepang menyatakan layak. Jakarta, Bandung tidak layak. Dengan bunga pada situ Jepang menjanjikan 1%. Nah, Jakarta, kalau Bandung memang tidak layak dan tidak layak. Tidak layak itu maksudnya begini. Layak itu secara teknis nggak masuk akal. Kereta api cepat di jarak 100 km, 120 km. Itu harus 400 km baru. Baru layak. Tidak tapi layak. Sekalipun begitu, Jepang tetap mengenakan dengan bunga 0,1 ya? Untuk Jakarta Bandung. Tapi tetap nggak layak ya? Putusannya nggak layak, oke. Coba, Jepang saat itu mengusulkan sekitar $5 miliar. 6 miliar dolar ya, betul. Datang Cina menyatakan cuma $5 miliar. Oke. 5,1. Tapi ujungnya setelah dia masuk, ini kan jebakan Cina di mana-mana begitu. Naik menjadi $7,1 miliar. Naik $2 miliar. Dengan bunga dinaikkan dari 1% menjadi 3,5%. Dengan alasan pembangunannya yang susah ya? Ya udahlah. Apapun itulah jebakan Cina. Nah, dengan menyatakan tidak akan membangun APBN, tidak akan menggunakan PL, tidak akan dijamin. Ujung-ujungnya menggunakan APBN dan dijamin APBN. Oke? Siapa yang ditugaskan terus menjadi bumper yang kerok daripada kereta api cepat? Satu, Rini Sumarno yang paling ngotot. Mantan Menteri BUMN. Waktu itu Menteri BUMN ya? Rini Sumarno. Dalam kapasitas sebagai apa dia? Ya sebagai pemilik saham kereta api. BUMN yang menginvestasi. Kan BUMN investasi kan Waskita Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jasa Marga, PT PEN 8, PT Kereta Api. Oke, yang membentuk KC. Ya, KC. Nah, Rini Suwandi itu Sumarno, saya nggak ngerti. Rini Suwandi, Sumarno. Ya. Sumarno ya, suaminya yang mana? Suwandi itu Sumarno. ya. Pokoknya ya, bapaknya saya nggak tahu. Ibu Rini aja kita pakai. Ibu Rini membuat studi kelayakan abal-abal. Dia memasukkan Walini, aset daripada PTP, seakan-akan harganya naik. Walini itu apa, Bang? Walini kawasan kebun teh punya PT PEN 8. PT PEN 8 ya? Ya. Okay. Dia bilang kalau lewat berarti sini harga ini naik, maka dimasukkanlah sebagai pendapatan. Layak. Itu namanya studi abal. Itu Rini, Ibu Rini, nggak tahu Suwandi atau Sumarno, yang bertanggung jawab. Dan itu harus dibuka. Okay. Nah, saat itu dia ngotot. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini.
negara ini harus melesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup, karena menurut Pak Antoni Budiawan, Oke, pengamat, itu iya, pengamat ekonomi ya. di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18, kalau sekarang jadi 53 juta US dollar dari 17-18 yang diproduksi oleh Cina. Nah ini harus dilidiki, kalau itu benar terjadi markup itu pidana, harus dicari. Jonan kan protes sampai dia nggak datang. Jonan sebagai Menteri Perhubungan ya. Dia kan tidak datang pada saat peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Setelah peletakan batu pertama dan Jonan tidak datang, Jonan diberhentikan kan? Ya. Sebagai Menteri Perhubungan. Nah, setelah itu yang ditugaskan terus menjadi sutradara tanda kutip kereta api cepat adalah Luhut Binsar Panjaitan. Masuk lagi dah malah. Ya. Loh. Dan uang, Luhut. Nah, kita masih ingat tugas dari Presiden Joko Widodo kepada Pak Luhut adalah satu, itu meminta agar jangan membagi negara, gagal. Meminta agar saham dari kereta api cepat itu dimiliki oleh Cina mayoritas supaya resikonya ditanggung oleh Cina. Oke, gagal. Yang terakhir disuruh bernegosiasi tentang bunga utang agar jangan 3,5%, gagal juga. Nah, jadi kepercayaan Joko Widodo kepada Luhut Binsar Panjaitan terhadap banyak hal. Tapi nanti saya tanya itu. Kereta api cepat. Oke. Nah, saya tanya itu kan clear sekali bahwa gagal. Setelah Pak Luhut siapa lagi? Terus masih ingat Pak Luhut punya ide mematikan semua kereta api Parahyangan agar semua orang pindah ke US. Ingat kan idenya? Mungkin abang ingat. Nah, ingat. Saya rada-rada kurang ingat. Itu ide. Ini lucu. Jadi yang untuk orang miskin harus dihilangkan. Iya, saya ingat itu. Banyak yang protes. Nah, yang ketiga setelah menurut saya adalah Biang Kerong juga Sri Mulyani kenapa memberikan jaminan. Dan awalnya menolak. Dia memberikan jaminan. Tapi pasti itu perintah Joko Widodo. Tapi saya tidak heran Sri Mulyani kan sudah berubah jadi Menteri Keuangan menjadi juru bayar keinginan Joko Widodo. Selain menduga adanya pelanggaran pidana berupa korupsi dalam proyek kereta cepat WOS, mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan hal senada terjadi pada proyek Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Menurut Mahfud MD, dalam proyek IKN ini, berpotensi besar telah terjadi masalah hukum atau pelanggaran pidana. Karenanya Mahfud MD berharap Presiden Prabowo menyelesaikan masalah hukum dalam dua kasus itu, agar tidak lagi ada presiden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa, 14/10. 2025, malam. Sekarang kita berharap WOS ini di backup abis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN, kata Mahfud. Menurut Mahfud MD, proyek IKN prosesnya nyaris sama dengan WOS. IKN itu kan prosesnya sama dengan WOS, katanya. Ia lalu menjelaskan alasan IKN berpotensi telah terjadi pelanggaran pidana di sana. Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor, kata Mahfud. Namun tambah Mahfud, setelah proyek IKN berjalan, nyatanya tidak ada satupun investor yang masuk. Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre, kata Mahfud. Sesudah itu, tambah Mahfud, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul di DPR. Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil, tambah Mahfud. Menurut Mahfud, Prabowo agar menyelesaikan hal ini, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya tapi agar problem prosedural tidak terjadi lagi. Karena ketika berjalan menggunakan dana APBN, dulu kan memang katanya gak ada APBN, karena ini banyak investor. Nah ini supaya juga dari sekarang Pak Prabowo menyelesaikan, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, kata Mahfud.